Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نواصل في شرح كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة 72 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. قال الماتن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: bab menisbatkan hujan kepada kepada pergerakan bulan, ya, perpindahan bulan ataukah benda-benda langit lainnya. Sudah kita terangkan terkait dengan maksud dari bab ini, bahwa di sini beliau ingin menjelaskan haramnya, bahkan merupakan syirik asgar, kalau seorang meyakini turunnya hujan itu gara-gara pergerakan bulan atau pergerakan benda-benda langit lainnya. Ya, hukumnya haram dan merupakan syirik asgar. Merupakan syirik asgar. Itu hukum asalnya. Kalau dia meyakini Allah Ta'ala yang menurunkan hujan, tapi disebabkan benda-benda langit, bulan atau bintang dan semacamnya. Kalau dia masih meyakini Allah Ta'ala yang menurunkan hujan, maka ini syirik asgar. Kenapa? Karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab syar'i dan bukan pula sebab kauni. Tapi kalau dia meyakini bintang-bintang atau bulan itulah yang menurunkan hujan, maka ini jelas merupakan syirik akbar, syirik dalam rububiyah. Baik, dan juga sudah kita sebutkan hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, yaitu sama-sama terkait dengan an-nujum atau benda-benda langit. Untuk menjelaskan bab ini, penulis rahimahullah membawakan 4 dalil. Satu dalil dari Al-Quran, dan dua dalil dari hadis, serta satu dalil dari asar, ya. 6 dalil dari asar. Yang pertama, dalil yang pertama, qala rahimahullah wa qaulillahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya. Dan kalian menjadikan rezeki kalian, ya, dengan cara kalian mendustakan. Kalian menjadikan rezeki kalian, ya, membalas rezeki yang Allah Ta'ala turunkan kepada kalian dengan cara mendustakan. Tukadzibun. Nah, sisi pendalilannya bahwa ar-rizqu di sini yang dimaksud ar-rizq dalam ayat adalah al-matar, adalah hujan. Iya, adalah hujan. Dan ini nampak dari ayat sebelumnya, ya. Dalam surah Al-Waqiah. Nah, disebutkan sebagian beberapa nikmat Allah Ta'ala disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Dikatakan afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Nah, tidakkah kalian melihat kepada air yang kalian minum? Kalian yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Ya, tentu saja ini pertanyaan retoris. Jawabannya jelas, kami yang menurunkan, bukan kalian. Kalau kami mau, kata Allah, kami akan menjadikan air hujan itu ujajan, sangat asin sehingga tidak bisa diminum. Falaula tashkurun. Maka kenapa kalian tidak bersyukur atas nikmat hujan tersebut? Disuruh apa? Disuruh untuk bersyukur. Nah, kemudian disebutkan setelahnya wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rezeki kalian, yakni rezeki yang dimaksud di sini apa yang tersebut sebelumnya, berupa air hujan.
Ketika hujan turun mengena apa kepada kalian, kalian justru tidak bersyukur. Padahal Allah mengatakan falaula tashkurun. Kalian justru tidak bersyukur. Lawan dari syukur adalah ingkar, takzib. Nah, kufur, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sisi pendalilannya, mereka mendustakan, dianggap mendustakan Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan turunnya hujan. Dari sisi mana kedustaannya? Yani mereka menisbatkan turunnya hujan kepada anwa. Mereka mengatakan, ini ucapan kaum musyrikin, mutirna binau ikada wa kada. Diturunkan hujan kepada kami disebabkan karena apa? Bintang ini ataupun bintang itu. Ya. Nah, asal makna an-nau sudah berlalu adalah manazilul qamar. Cuman yang dimaksud di sini adalah apa? Secara umum bintang atau yang semacamnya. Jadi mereka mengatakan mutir Nabi Nau ikada sebagaimana akan datang nanti dalam hadis Zaid ibnu Khalid, ya. Kami diturunkan hujan kepada kami oleh Allah Ta'ala, menurunkan hujan kepada kami disebabkan munculnya bintang ini dan bintang itu. Dan ini jelas merupakan kesyirikan karena menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Nah, dan sudah kita sebutkan bahwa menisbatkan hujan kepada bintang atau pergerakan benda langit, ya, ini syirik asgor dari dua sisi. Syirik asgor dari dua sisi. Sisi yang pertama karena mengambil sesuatu sebagai sebab, meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab syar'i dan bukan pula sebab kauni. Sebab yang kedua karena menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Dan akan datang nanti bab tersendiri terkait dengan termasuk kesyirikan menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu termasuk syirik asgar. Maka di sini menisbatkan hujan kepada an-nau, syirik asgar dari dua sisi, yaitu menjadikannya sebagai sebab padahal itu bukan sebab syar'i dan kauni. Yang kedua adalah menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Jelas ya? Dan ini semuanya merupakan syirik asgor dengan syarat dia masih meyakini Allah yang menurunkan hujan. Kapan dia meyakini bukan Allah yang menurunkan hujan, melainkan bintang-bintang anwa tersebut, maka ini hukumnya syirik akbar. Baik, ini jelas sisi pendalilan dalil pertama. Dalil yang kedua, wa Nabi Malikin al-Asy'ari, an Abi Malikin al-Asy'ari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun. Ada empat perkara, ya, dari umatku, di tengah-tengah yang terjadi di tengah-tengah umatku yang merupakan perkara jahiliyah, ya, perkara jahiliyah yang mereka tidak akan tinggalkan. Sunnatullah yang sifatnya kaunia, bahwa ini empat amalan akan terus ada pada umat Nabi SAW sampai hari kiamat. La yatrukunahun, mereka tidak akan meninggalkan ini. Mereka sudah meninggalkan jahiliyah al-mutlaqah setelah dengan tertusnya Nabi SAW, maka kejahilian secara mutlak hilang, tapi ada namanya mujahiliyah al-muqayyadah, ya, ada namanya sisi-sisi jahiliyah, poin-poin tertentu yang merupakan sifat orang-orang jahiliyah yang tidak akan ditinggalkan oleh umat Islam dan akan ada selalu orang dalam Islam yang mengamalkannya. Dan ini menunjukkan perbuatan ini merupakan dosa besar, bukan dosa kecil, karena disifati sebagai perbuatan jahiliyah, ya. Tapi bukan merupakan kekafiran, ya, bukan merupakan syirik akbar, bukan. Ya, karena syirik akbar itu adalah jahiliyah yang bersifat mutlak. Adapun jahiliyah yang bersifat muqayyad, ya tergantung, tinggal dilihat pelanggarannya. Bisa jadi syirik, bisa jadi dosa besar. Apa empat perkara itu? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-fakhru bil ahsab, wa ta'nu fil ansab, wal istisqa'u bin nujum wan niyaha. Yang pertama adalah berbangga dengan keturunan. Ya, berbangga dia ini seorang apa namanya itu terus yang didengang-dengungkan, dia adalah anak kiai, dia adalah anak ustadz, dia adalah anak apa pendiri negara, ya, dia adalah anaknya pejabat ini. Ya, berbangga dengan nasab, dengan apa, dengan hasab, dengan kedudukannya, dengan apa, berbangga dengan kedudukan yang dimiliki. Wa ta'nu fil ansab. Ya, hasab ini lebih luas daripada nasab, ya. Hasab ini apa, status kedudukan, ya. Nah, berbangga dengannya bahwa dia tahu dia apa
tokoh masyarakat atau dia adalah pejabat, dia adalah ini, dia adalah itu, ya. At-ta'nu wa ta'nu fil ansab. Yang kedua, mencela nasabnya orang lain. Mengatakan misalnya kamu anaknya ini, kamu anaknya itu dengan tujuan mencela orang tuanya, mencela nasabnya ini anak. Ataukah mengatakan ini kamu anak zina, anak haram, padahal tidak. Dia hanya untuk mencela doang. Ini hukumnya haram, termasuk jahiliyah. Mengatakan kamu tidak jelas orang tuamu, misalnya, padahal jelas, cuman untuk mencela doang. Ini hukumnya haram. Nah, ataukah mungkin memang tidak diketahui asal muas asal orang tuanya, tapi nggak ada bukti yang mengatakan dia anak ini anak itu, kemudian dia mencela. Bahkan kalaupun dia jelas anak zina misalnya, tidak boleh seorang mencela dengan dosa orang tuanya. Tidak ada hubungannya anak dengan dosa orang tuanya, maka tidak boleh dicela. Ini mencela seorang dari sisi nasabnya perbuatan jahiliyah. Yang ketiga, ini sisi pendalilannya, walistisqa bin nujum. Nah, menisbatkan suqya, menisbatkan turunnya hujan hujan dengan bintang apa kepada bintang-bintang benda-benda langit. Dan yang terakhir niyaha. An-niyaha ini gabungan dari dua hal, ya. An-niyaha ini gabungan dari dua hal. Yang pertama ta'dad al-hasanat, dan yang kedua adalah raf'us saut. Ini gabungan, ini niyaha. Tidaklah dikatakan niyaha meratapi mayit kecuali terpenuhi dua hal. Yang pertama meninggikan suara, jelas ya, meninggikan suara, dan yang kedua menyebut-nyebut kebaikan orang yang meninggal. Hmm. Meninggikan suara ini bisa dengan tangisan, bisa dengan teriakan. Yang penting suaranya tinggi. Karena itulah sekedar menangis saja tapi tidak dengan suara tinggi dan tidak disertai dengan apa penyebutan, ya. Nah, ini hukumnya haram. Dan selain niyaha ada juga yang dilarang yang lain, yaitu perbuatan da'a bid'awal jahiliyah. Ini tersendiri nih, beda antara da'a bid'awal jahiliyah dengan niyaha. Kalau niyaha tadi ada dua syaratnya. Meninggikan suara dengan apapun, dengan teriakan, dengan tangisan, dan yang kedua menyebut-nyebut kebaikan orang meninggal. Dia orang baik, dia orang ini, orang itu, ya. Itu niyaha. Tapi kalau misalnya ada orang teriak-teriak menunjukkan tidak terima, walaupun dia tidak sebut kebaikannya, itu haram juga. Tapi bukan niyahah definisinya. Itu tidak masuk dalam kategori niyahah. Dia haram karena tidak sabar menghadapi takdir Allah. Misalnya ada orang nangis meraung-raung, tidak menyebut kebaikan orang itu, hanya nangis saja raung-raung, tidak terima gitu. Nah, ini hukumnya haram. Haramnya bukan gara-gara dia niyahah, tapi karena tidak sabar. Dan sabar hukumnya wajib. Kan begitu ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Belum lagi kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang lain. Kemudian Nabi SAW menyebutkan hukuman bagi orang yang niyaha. Wa qala an-naiha. An-naiha di sini didatangkan dalam bentuk muannas. Ya, dalam bentuk apa? Muannas, perempuan, naiha. Kenapa? Karena pelakunya kebanyakan perempuan. Jadi kalau ada laki-laki yang niyaha, ya tingkah lakunya kayak perempuan. Ya. Maka di sini naiha min babit taglib. Kebanyakan pelakunya perempuan, tapi berlaku juga bagi laki-laki. An-naihah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qafiranin wa dir'un min jarab. Bahwa orang yang meratapi mayit dengan dua syarat tadi, kalau dia tidak bertobat sebelum meninggalnya, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan menggunakan pakaian dari apa ter yang panas, aspal yang panas, dan apa namanya pakaian luar dari penyakit jarab, kusta dan semacamnya. Rawahu Muslim. Taib. Sisi pendalilannya bahwa istisqa bin nujum menisbatkan hujan kepada bintang termasuk perbuatan jahiliyah, dan jelas itu menunjukkan haramnya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini sesuai dengan judul bab. Beliau ingin menjelaskan haramnya istisqa bil anwa. Dalil yang ketiga, walahuma an Zaid ibni Khalid radhiyallahu anhu annahu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kana min al-lail. Falamma sarafa aqbala 'ala an-nas faqala hal tadruna madza qala rabbukum qala qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab.
Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Zaid ibnu Khalid radhiyallahu taala annahu qala Rasulullah SAW pernah sholat mengimami kami pada sebuah sholat subuh di Hudaybiyah, ya, ala ithri samain kanat minal lail. Ya, ketika itu tanahnya basah gitu ya, tanahnya lembab dikarenakan hujan tadi malam. Hmm. Di sholat subuhnya ya, apa namanya, tanahnya basah gitu. Falamman sarafa aqbala 'alan nas. Setelah selesai sholat, beliau apa? Menghadap kepada jamaah faqal, kemudian beliau bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa kata Tuhan kalian? Apa firman dari Rabb kalian? Mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal, Allah Ta'ala berfirman, kata Nabi SAW, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Tadi malam tuh hujan, tadi malam kan hujan. Ah, di pagi hari ini, di subuh hari ini, sebagian hambaku ada yang beriman kepadaku dan sebagian yang lain kafir kepadaku. Siapa itu yang beriman, siapa yang kafir di subuh hari ini? Kata Nabi SAW menjelaskan, ya, ini masih dalam firman Allah ya. Fa amma man qal mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Ini hadits qudsi. Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan ini tadi malam turun hujan karena keutamaan dari dan rahmat Allah, ini menisbatkan nikmat hujan kepada Allah. Ya, jadi bukan hanya sekedar meyakini hujan Allah yang menurunkan hujan, tapi juga menisbatkan nikmat hujan itu kepada Allah. Bifadlillahi wa rahmatih. Siapa yang mengucapkan ucapan seperti ini, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Maka dia orang yang beriman kepadaku dan ingkar kepada bintang-bintang. Maksudnya kafir kepada bintang-bintang ya, tidak meyakini bintang-bintang sebagai sebab turunnya hujan. Apalagi meyakini bahwa bintang yang menurunkannya. Enggak sama sekali. Dia meyakini Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menurunkan hujan, dan itu juga berkat rahmat Allah. Wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza. Adapun orang yang mengatakan hujan itu turun, ya, hujan itu turun disebabkan munculnya bintang ini dan bintang itu. Fadzalika kafirum bi mu'minun bil kaukab. Maka orang itu kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Baik. Jadi pendalilnya jelas ya bahwa orang yang mengatakan mutirna kaza bikaza wa binawi kaza wa kaza, maka itu kafir kepada Allah, mukmin kepada bintang-bintang. Tentu saja dari penjelasan yang sudah kita sebutkan bahwa kata kufur di sini adalah kufur asgor, kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam, bukan kafir, bukan kufur besar ya, bukan. Jadi kata kafirun bi kufur di sini kufur asgor, ya, kufur asgor. Kenapa kufur asgor? Ya tadi karena mereka menjadikan bintang-bintang pergerakan benda langit sebagai sebab turunnya hujan. Plus menisbatkan turunnya hujan ya bukan kepada Allah tapi kepada bintang-bintang tersebut. Ini dua sisi syirik asgor yang sudah kita sebutkan. Jelas ya? Jadi sebabnya ucapan ini dikatakan syirik asgor, kufur asgor karena mereka menjadikan bintang sebagai sebab, ya, sebagai apa? Sebagai sebab, bukan sebagai uh, yang menurunkan hujan. Kalau mereka meyakini bintang yang menurunkan hujan, ini kufur akbar. Tapi di sini mereka hanya menjadikannya sebagai sebab, ya. Padahal itu bukan sebab syar'i dan kauni, karena itulah masuk dalam kategori syirik asgar. Inilah sebab mengapa ucapan ini dihukumi syirik asgar dan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ibn Abdullah, ya, Syekh Sulaiman Ibn Abdullah al-Syekh dalam Taisir Al-Azizil Hamid. Dalam kitab Taisir Al-Azizil Hamid. Baik. Dalil yang terakhir yang keempat, walahuma min hadits Ibnu Abbasin ma'nahu. Nah, taib. Ini juga marfu ya. Hadis yang keempat juga dalil yang keempat juga hadis, afwan. Tadi saya bilang asar ya. Ini hadis karena kelihatannya dikatakan di sini hadis Ibnu Abbas, yakni dari hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Walahuma min hadits Ibnu Abbas ma'nahu. Ini tadi hadis di atas riwayat Bukhari Muslim dari Zaid ibnu Khalid. Kata Syekh rahimahullah,
Juga riwayat Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Abbas semakna dengan hadis Zaid ibnu Khalid. Ya, ini dalil yang keempat, yakni hadis marfu juga dari Nabi SAW, sama seperti hadisnya Zaid atau maknanya mirip seperti hadisnya Zaid, tapi eh, kalau riwayatnya Zaid ibnu Khalid itu riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Sementara hadisnya Ibnu Abbas itu hanya dalam riwayat Muslim saja. Maka ucapan beliau di sini walahuma ini kelihatannya sahu, salah hafal ya, salah salah ini beliau. Ya, yang benarnya hadis Ibnu Abbas hanya riwayat Muslim saja, bukan riwayat Bukhari. Baik. Wafihi, tapi dalam riwayat Ibnu Abbas ini ada tambahan. Qala ba'dhum, sebagian mengatakan laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Bintang ini telah benar. Maksudnya bintang ini telah benar, ya selalu muncul bintang ini pasti hujan di bawah. Muncul bintang ini pasti hujan di bawah. Maka bintang ini yang menjadi sebab turunnya. Makanya ketika muncul bintang itu tiba-tiba hujan, mereka pun mengatakan laqad sadaqa nau kadza. Bintang ini telah benar. Maksudnya telah benar seperti biasanya. Dia muncul hujan, dia muncul hujan gitu. Jelas ya? Dan perhatikan ini tidak bisa dibuktikan dengan apa, tidak ada pembuktiannya dari sisi ilmiah. Misalnya bintang itu mempengaruhi turunnya hujan, enggak. Jelas ya? Karena awan itu jauh di bawahnya bintang, bintang itu di atas planet, kan begitu. Awan di bawah sini dekat dengan bumi maksudnya. Itu awan. Kita naik pesawat aja kan sudah lihat awan, di atasnya awan malahan kita naik pesawat. Bintang jauh ke atas, jadi tidak ada hubungannya yang benda-benda planet-planet di luar angkasa dengan awan, tidak ada hubungannya. Paham ya? Tidak ada hubungannya. Baik. Maka tidak bisa dikatakan, wah muncul bintang ini hujan, muncul bintang ini hujan, muncul bintang ini hujan. Berarti betul-betul dia ada hubungannya, sebabnya. Enggak boleh, enggak ada hubungannya sebab syar'i, tidak ada sebab kauni, tidak ada hubungannya. Kalau ada yang bertanya misalnya, terus kenapa kalau tidak ada hubungannya, Allah menakdirkan itu. Setiap kali muncul bintang ini hujan, bintang ini hujan, bintang ini hujan, ya kan? Kenapa dijadikan rutin seperti itu, kayak menjadi sunnatullah kauniyah? Ya, kalau memang tidak ada hubungannya, jawabannya ini adalah fitnah, ujian dari Allah Ta'ala. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bintang itu selalu muncul sebelum hujan, padahal tidak ada hubungan kauni, ini ujian dari Allah. Apakah kalian tetap meyakini Allah atau kalian menisbatkannya kepada bintang itu? Atau menjadikannya sebagai sebab padahal bukan sebab. Jelas ya? Nah, ini sama seperti ketika malaikat Harut dan Marut mengajar sihir. Bukan berarti sihir itu boleh boleh dipelajari. Itu hanya ujian saja. Hanya ujian saja. Fitnah dari Allah Ta'ala. Nah, maka ucapan di sini disebutkan qala ba'dhum laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Sebagian ada yang mengatakan bintang ini telah benar. Setiap kali dia keluar hujan. Setiap kali keluar hujan. Ya, suatu ketika dia keluar betul betul hujan. Maka dia pun mengatakan laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Fa anzalallahu fi hadhil ayat, fa anzalallahu hadhil ayat. Maka turunlah ayat-ayat ini untuk menegur dan menyalahkan ucapan seperti itu, yaitu pada firman Allah surah Al-Waqiah. Hmm. Pada surah apa? Al-Waqiah. Fala uqsimu bin mawaqi'in nujum. Dalam surah Al-Waqiah ayat 75 sampai 82 tadi. Fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu ilal mutahharun. Tanzilun min rabbil alamin. Afabihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nah, jelas. Wallahu alam bissawab. Ini selesai 5 atau 4 dalil yang dibawakan oleh al-musannif al-matin rahimahullah terkait dengan apa bab ini. Nah, kemudian qala al-musannif asy-syarih Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala fi al-qaul sadid dalam syarah bab al-istisqa'i bin nujum. Kata beliau rahimahullah bab al-istisqa bin nujum. Bab menisbatkan bab maja'a fil istisqa bil anwa.
Ini judulnya di sini beda ya dengan yang di buku. Ya, labas. Di sini di Qaulus Sadid di mata di yang di ini disebutkan babul istisqa bin nujum. Padahal judulnya di atas bab istisqa bil anwa. Di sebagian nuskhah babu ma jaa fil istisqa bil anwa sesuai dengan judul bab. Labas. Qala rahimahullah lamma kana min at-tauhidi al-i'tirafu lillahi bitafarrudihi bin ni'am wa daf'in naqam wa daf'in niqam wa idafatuha ilaihi qawlan wa i'tirafan wa isti'anatan biha ala ta'atihi kana qawlul qa'il mutirna binaw'i kadza wa kadza yunafi hadzal maqsuda asyaddal munafati li idafatil madhari ila an-naum. Baik. Sudah disebutkan pada firman Allah Ta'ala, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, antum anzaltumuhu minal muzni, am nahnul munzilun, lau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Ini intinya di sini. Disuruh mensyukuri nikmat hujan dari Allah Ta'ala. Bagaimana cara mensyukuri sesuatu? Ya, kita sudah paham semuanya bahwa arkanus syukur itu salasah. Rukun syukur itu tiga. Harus tiga-tiganya ada baru dikatakan orang itu bersyukur. Yang pertama, al-i'tirafu bil qalb. Al-i'tirafu bil qalb. Meyakini dengan hati bahwa itu nikmat dari Allah. Itu uang, itu kendaraan, itu rumah, itu kesehatan, iman, ilmu. Dia yakini semuanya adalah apa? Nikmat Allah, pemberian dari Allah. I'tiraf bil qalb. Rukun yang kedua, as-sana'u bil lisan atau at-tahaddus bil lisan. Menceritakan nikmat itu dengan lisan. Ini mencakup ucapan hamdalah dan mencakup menyebutkan kebaikan apa nikmat Allah kepada dirinya. Ya, sebagaimana ucapan Nabi Yusuf alaihissalam, "Inni hafizun alim." Saya orang yang bisa menjaga amanah, ya kan? Dan berilmu. Ya, ini konteksnya bukan untuk memuji diri sendiri, tapi konteksnya adalah untuk tahaddus bi ni'matillah, menceritakan nikmat Allah. Dan rukun yang ketiga adalah menggunakan sorfun ni'mati ila apa? Ila ta'ah. Mengarahkan menggunakan nikmat kepada ketaatan. Kepada ketaatan. Dan inilah hakikat dari syukur. Inilah makna syukur secara urfan. Secara urf, syukur adalah sorfun ni'mah ila ridal mun'im. Asyukur dalam definisi urf, secara urf adalah sorfun ni'mah ila ridha al-mun'im. Iya. Mengarahkan nikmat kepada apa-apa yang diridhoi oleh pemberi nikmat. Nah, sekarang hubungannya dengan hujan. Ada tiga hal ini. Kapan seorang dikatakan bersyukur kepada Allah dengan turunnya hujan? Yang pertama dia harus meyakini hujan itu dari Allah. Nikmat Allah. Allah yang menurunkannya. Dengan sebab fadlillah wa rahmatih. Fadlu minallah. Yang kedua, dia menyebut dengan lisannya mutirna bifadlillah wa rahmatih. Diturunkan hujan kepada kita. Allah Ta'ala menurunkan hujan kepada kita karena rahmatnya. Hmm. Mengucapkan Alhamdulillah. Berdoa kepada Allah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Dan seterusnya. Yang menunjukkan kesyukuran. Dan yang ketiga adalah menggunakan air hujan untuk keridhaan Allah. Untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Untuk berwudu, ya, bersuci, dan seterusnya. Ya. Maka dari sini kita bisa pahami maksud kalamnya penulis. Lihat kata beliau, lamma kana minat tauhidi al-i'tirafu lillahi bitafarrudihi bin ni'am wa daf'in niqam. Tatkala termasuk dalam kandungan tauhid mengakui bahwa Allah sendirinya Maha Esa yang memberikan nikmat dan menolak semua bahaya bencana. Ini termasuk apa?
termasuk bentuk tauhid, yaitu i'tiraf, mengakui Allah Ta'ala Maha Esa dalam memberikan nikmat dan menolak bahaya. Apalagi wa idhafatuha ilaihi qaulan wa atirafan. Termasuk tauhid adalah menyandarkan nikmat kepada Allah secara ucapan dan pengakuan. Inilah syukur. Ada ucapan, ada pengakuan dengan lisan. Ada ucapan, ada pengakuan dengan hati. Yang ketiga apa? Wasti'anatin. Apa ini? Wasti'anatan biha ala ta'atihi. Dan juga menggunakan nikmat, ya, nikmat yang Allah berikan untuk taat kepada Allah. Inilah tiga rukun syukur. Kaulan, i'tirafan, dan isti'anatan biha ala ta'ah. Menggunakan nikmat untuk ketaatan. Inti kalimat ini adalah bahwa termasuk tauhid mensyukuri nikmat. Walamma kana minat tauhid asyukru bin ni'am. Intinya begitu. Karena ini semua penjabaran dari syukur. I'tiraf lillahi bitafarrudihi bin ni'am wa daf'in niqam wa idhafatiha ila qawli ilaihi qawlan wa i'tirafan wa isti'anatan biha ala ta'atihi. Ini ringkasan dari syukur ini. Kalau kita mau ringkas kalimatnya, lamma kana minat tauhidi asyukru lillah. Tatkala termasuk dalam kategori tauhid mensyukuri nikmat Allah, maka ucapan seseorang mutir nabi nau'i kada wa kada itu menafikan tujuan tauhid ini asyaddal munafah. Ya, betul-betul menafikan, betul-betul bertentangan. Ya, jelas ya? Bertentangan dengan kesyukuran. Nilai-nilai kesyukuran. Liidhafatil matar ila nau. Tatkala dia menyandarkan hujan kepada bintang. Lihat. Yang pertama dia tidak meyakini bintang itu, hujan itu dari Allah. Nah, ini bagi orang yang syirik akbar, yang menyembah bintang-bintang, matahari, bulan, dan seterusnya, yang mana mereka meyakini bintanglah yang menurunkan hujan. Maka ini tidak mengakui hujan dari Allah. Yang kedua, tidak mengakui dengan lisan. Syaratnya syukur, rukunnya syukur mengakui dengan lisan. Ketika dia menyandarkan hujan kepada bintang, walaupun dia masih meyakini Allah yang menurunkan, tapi dengan sebab ini, itu merupakan syirik asgar. Tidak syukur itu. Jelas ya? Maka ini kata beliau sangat bertentangan. Asyaddal munafah. Yunafi hadal maksudi. Asyaddal munafah. Sangat bertentangan dengan syukur. Tatkala seorang menisbatkan al-matar ilan naum. Kalau begitu apa yang wajib? Yang wajib ya bersyukur. Kata beliau wal wajibu idhafatul matari wa ghairihi minan ni'ami ilallah. Maka yang wajib adalah menyandarkan hujan dan nikmat-nikmat lain kepada Allah, menisbatkannya bahwa bahwa semua turun itu Allah yang menurunkan dan turunnya pun karena rahmat Allah. Fa innahu alladzi tafaddala ala ibadi, ya. Allah lah yang berkenan memberikan hujan kepada manusia, nikmat kepada manusia sebagai bentuk fadlum minallah. Taib. Oke lah, saya menyatakan Allah yang menurunkan hujan. Saya tidak mengingkari bahwa Allah yang menurunkan hujan. Tapi bagaimana kalau saya menjadikan bintang-bintang itu sebagai sebab? Kata beliau, summal anwa'u laisat minal asbabi linuzulil matar biwajhi minal wujuh. Ini yang kita katakan tadi. Ya. Keberadaan bintang-bintang, benda langit, bulan itu sama sekali bukan sebab turunnya hujan dari sudut pandang manapun, secara syar'i maupun kauni. Ini berbeda ketika kita katakan gerhana bulan, gerhana matahari akan berpengaruh begini di bumi. Ini terbukti, ada sebab kauninya, terbukti bisa dibuktikan. Tapi bintang mempengaruhi turunnya hujan di awan, nggak nyambung sama sekali dari sudut pandang manapun. Kita sudah katakan kan, bintang awan itu dekat, ya, awan itu dekat dengan bumi. Ya, manusia bisa berada di atas awan, tapi bintang jauh di luar angkasa, nggak nyambung, nggak ada hubungannya. Biwajhi minal wujuh. Maka hatta sekedar menjadikan bintang sebagai sebab itu sudah merupakan syirik asgar. Kenapa? Nggak ada hubungannya secara syar'i, tidak juga hubungan secara kauni. Maka tidak boleh seorang berpikir hujan turun gara-gara bintang ini. Allah yang menurunkan tapi gara-gara bintang ini. Enggak. Ya.
Sama seperti ucapan orang, kenapa hujan? Oh ini sekarang hujan karena memang sudah bulan Desember misalnya. Atau sudah bulan ini makanya hujan. Tidak boleh. Tidak boleh menisbatkan hujan kepada masuknya bulan-bulan tertentu. Apa hubungannya Desember dengan hujan? Ya, beda kalau dia katakan misalnya ini musim hujan dijelaskan ya di sini kayak 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 perkiraan cuaca namanya juga perkiraan kan perkiraan cuaca besok di ini hujan kenapa oh di sana ada awan mendung anginnya bertiup ke sana dengan kecepatan angin sekian maka besok jam sekian awan mendung ini akan tiba di sini akan jatuh airnya di sini itu ada fakta ilmiahnya nggak ada masalah. Boleh kalau dia mengatakan turunnya hujan misalnya Allah Ta'ala menurunkan hujan disebabkan pergerakan ini dan itu membahasakan sunnatullah, membahasakan perbuatannya Allah, nggak ada masalah. Tapi kalau dibilang bulan Desember, bulan Januari, hubungannya apa? Kan tidak ada hubungannya. Hujan itu yang punya hubungan dengan turunnya hujan yang bisa dijadikan sebagai sebab adalah banyaknya air di awan dan angin berhembus kemana, kecepatannya berapa. Itu sebab kauni. Turunnya hujan sebab kauni itu bisa. Makanya bedakan antara orang mengatakan turun hujan itu gara-gara sudah masuk bulan Desember, misalnya, dengan turunnya hujan disebabkan karena ini awan di sini, awan gelap ya, banyak air gitu ya. Ya, kemudian angin bertiup ke arah sini. Makanya akan tuh hujan di sini besok. Namanya juga perkiraan. Gak ada masalah perkiraan cuaca. Itu berlandaskan sunnah kauni, sunnah kauniyah. Baik. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan pasti, makanya disebut dengan perkiraan cuaca. Perkiraan. Ya. Baik. Qala rahimahullah. Kata beliau, maka bintang-bintang bukan sebab turunnya hujan dari sudut pandang manapun. Tidak ada hubungan sebab kauniyah gitu. Wa innamas sababu inayatul maula wa rahmatihi wa hajatil ibadi wa su'alihim li rabbihim bilisanil hal wa lisanil maqal. Yang menjadi sebab itu murni inayah Allah dan rahmatnya serta apa? Kebutuhan hamba serta permintaan mereka kepada Tuhan mereka agar diturunkan hujan. Baik mereka minta dengan lisanul hal, yakni kondisi mereka yang mengenaskan, kekeringan gitu ya, ataukah meminta dengan lisanul maqal, memang berdoa dengan mulut mereka. Fayunazzilu alaihim al-ghaitha bihikmatihi wa rahmatihi bil waqtil munasibi li hajatihim wa daruratihim. Maka Allah pun menurunkan hujan kepada mereka berdasarkan hikmah dan rahmatnya pada waktu yang sesuai dengan apa yang mereka pada waktu yang sesuai dengan kebutuhan atau kondisi darurat mereka. Baik. Maka perhatikan ya, ketika kita berbicara mengenai perkiraan cuaca, awan, kemudian angin, itu hanya berbicara tentang proses terjadinya hujan. Paham ya? Proses terjadinya apa? Proses terjadinya hujan. Nah, tapi kenapa hujan turun? Ini pertanyaannya. Paham sampai sini? Jadi bedakan antara kenapa bisa hujan dan kenapa hujan turun. Jelas sampai sini? Kalau kenapa hujan bisa turun, kenapa hujan bisa turun, bisa dijelaskan secara ilmiah. Begini prosesnya, kan begitu. Tapi kalau kenapa turun hujan, kenapa turun hujan, itu tidak bisa dijawab kecuali dengan jawaban karena Allah menghendaki. Karena Allah ingin memberikan tafaddulan, rahmat kepada hamba. Makanya makanya kita lihat itulah gunanya sholat istisqa. Lihat, sholat istisqa hamba Allah sholat istisqa dalam keadaan secara hitung-hitungan kauni tidak mungkin hujan di daerah itu. Ya, mereka melihat, lihat, lihat ya. Oh hujan apa namanya? Hujan pembawa hujan apa awan jauh dari situ. Awan yang menurunkan hujan jauh dari situ. Tidak ada awan dekat-dekat situ. Terus orang sholat istisqa dan tiba-tiba muncul awan dengan air hujan. Taib. Ini berarti apa? Itu berarti sebab turunnya hujan adalah Allah. Allah Ta'ala yang menjadi sebab. Ya. Allah Ta'ala yang menurunkan hujan. Nah, karena terbukti kan, terbukti berkali-kali. Daerah yang tidak ada hujannya, tidak ada kemungkinan hujan, orang sholat istisqa, kemudian Allah turunkan hujan.
Dengan hikmah Allah Ta'ala. Baik. Jadi apa yang disebutkan berupa apa sebab tuh apa bukan apa bagaimana proses terjadinya hujan itu tidak menunjukkan sebab. Itu hanya proses turunnya. Tapi kenapa dia turun? Itu murni karena Allah mau. Allah ingin memberikan rahmat kepada hamba. Paham? Jadi bedakan antara proses terjadinya hujan dengan kenapa hujan itu turun. Apa sebabnya hujan turun? Ah, sebab turunnya hujan cuma satu, rahmat Allah. Itu saja. Bukan karena dari awan ini, bukan karena misalnya dari lautan begini, uap airnya naik ke awan dan seterusnya. Bukan. Buktinya hujan bisa turun pada tempat-tempat yang jauh dari pantai, misalnya jauh dari laut. Nah, ala kulihal, sekali lagi, apa yang disebutkan oleh para apa namanya ilmuwan terkait dengan tata cara ataupun apa bagaimana proses terbentuknya hujan itu itu prosesnya, ya. Itu sunnatullahnya. Oke, kalau memang fix ya, kalau memang betul-betul begitu ya, udah, itu sunnatullah. Tapi pertanyaannya, kenapa hujan itu turun? Nah, itu bukan bukan itu jawabannya. Jadi jangan seorang muslim kalau ditanya, kenapa hujan turun? Oh, hujan turun karena air gini 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 gini. Bukan itu. Itu bukan jawaban dari kenapa hujan turun. Itu jawaban dari pertanyaan bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, itu jawabannya. Tapi kalau pertanyaannya kenapa hujan turun? Apa sebabnya hujan turun? Jawabannya mutir nabi fadlillahi wa rahmatih. Paham ya? Bedakan. Harus dibedakan ini. Iya. Karena tidak memahami hal ini menimbulkan kerancuan sampai ada yang melarang melarang perakiraan cuaca gitu ya secara mutlak nggak boleh sama sekali ada yang begini ada yang membolehkan ada ya, maka ini harus dibedakan diperjelas. Nah, qala rahimahullah fala yatimmu tauhidul abdi hatta ya'tarifa bi ni'amillahi dhahirati wal batin alaihi wa ala jami'il khalqi wa yudhifuha ilaihi wa yasta'inu biha ala ibadatihi wa dzikrihi wa syukri. Maka tidak sempurna tauhid seorang hamba sampai dia bersyukur. Tidak sempurna tauhid seorang hamba sampai dia mensyukuri nikmat. Bagaimana mensyukuri nikmat? Hatta ya'tarifa bi ni'amillah. Dengan hatinya dia meyakini bahwa semua nikmat Allah, apa dia semua nikmat yang lahir maupun yang batin yang ada pada dirinya atau pada orang lain semua dari Allah. Ini itiraf dengan qalbu. Wa yudhifuha ilaihi. Kemudian dengan mulutnya dia sandarkan nikmat kepada Allah dengan mulut. Itiraf dengan hati, menyandarkan dengan mulut. Wa yasta'inu biha dan menggunakan nikmat itu, ini perbuatan, menggunakan nikmat itu untuk ibadah, zikir dan syukur kepada Allah. Wa hadzal mawdhi'u minal min muhaqqiqatit tauhidi wa bihi yu'rafu kamilul imani wa naqisuh. Kata beliau, makom inilah pada keadaan kasus-kasus seperti inilah ini termasuk dari hal-hal yang mentahkik tauhid seseorang. Kalau dia mampu meyakini semua nikmat yang ada di alam semesta, semuanya datangnya dari Allah, kemudian dia sandarkan dengan mulutnya kepada Allah dan menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah. Inilah muhakkik at-tauhid di antara hal yang di antara bentuk tahqiq tauhid dan dari sini juga kita bisa mengetahui mana yang sempurna imannya, mana yang kurang imannya. Ketika diberikan padanya nikmat, ditanya, ini nikmat dari mana? Kamu yakini? Ya. Terus mulutnya, terus dia gunakan untuk apa nikmat itu? Nah, jelas ya. Inilah bisa dibedakan mana orang yang sempurna imannya dan mana yang kurang. Allahu taala alam bisawab. Cukup sampai sini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, assalamualaikum.